Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu diberi rahmat, diberi hidayah, diberi rezeki, kesehatan dan sebagainya, dan kita patut bersyukur. Dan tentu saja kita masih diberi keimanan, dan itu tidak lain karena junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu hal yang menarik menurut saya dari sosok baginda Nabi Muhammad ini. Jika banyak ulama bercerita tentang keajaiban-keajaiban tentang Nabi Muhammad, di sini saya ingin sampaikan sisi lain atau cara membaca lain dari sejarah Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sebagai sosok yang brilian, yang tahu tentang strategi bagaimana memenangkan hati umat manusia. Barangkali kita teringat dengan Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah yang di situ terjadi tanpa ada penumpahan darah. Ini tidak lain juga terkait dengan kejeniusan Nabi Muhammad, terutama ini bisa kita flashback pada masa kemenangan peperangan-peperangan sebelumnya. Misalnya kita mulai dari Perang Badar misalnya. Waktu itu orang-orang Makkah merasa terintimidasi karena Nabi Muhammad yang pengaruhnya membesar di Madinah itu dikhawatirkan mengganggu perjalanan perdagangan mereka, jalur perdagangan mereka ke Syria, ke Syam. Ya. Kemudian mereka berbondong-bondong menuju Madinah dan akhirnya ketemu di Badar, dan di situ terjadilah peperangan yang akhir cerita dimenangkan oleh Nabi Muhammad, dan akhirnya orang-orang Makkah Quraisy kembali ke Makkah. Itu terjadi pada 2 Hijriah, yang kemudian orang Makkah masih penasaran ingin menaklukkan Nabi Muhammad, sehingga tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud. Ya, mereka datang lagi mendekat ke Madinah dan perang melawan Nabi beserta pengikut-pengikutnya. Meskipun pada awalnya pasukan Makkah berhasil dipukul, tapi kemudian karena ada beberapa hal sehingga akhirnya pasukan Nabi berhasil mundur, ya. Tetapi itu perlu diingat bahwa meskipun pasukan Nabi mundur, tetapi orang-orang Quraisy Makkah tidak berhasil menaklukkan Madinah, sehingga mereka kembali lagi ke Makkah, dan 2 tahun lagi mereka menghimpun aliansi-aliansi beberapa pasukan dari kabilah lain, dari suku lain, termasuk mereka melakukan lobby ke kelompok Yahudi di Madinah untuk membuka salah satu pintu Madinah bagi mereka, bagi pasukan Makkah dan sekutunya. Nah, waktu itu di bagian utara terutama Nabi membuat parit atau disebut sebagai Khandaq, yang ini atas usul dari Salman Al-Farisi yang belajar tentang strategi perang, pengalamannya dari Persia, dan Khandaq tersebut atau parit berhasil menghentikan laju pasukan Makkah dan sekutu untuk masuk ke Madinah. Nah, namun lobby terhadap Bani Quraidah di bagian selatan itu mengancam pasukan Nabi. Tapi alhasil karena pengepungan itu berlangsung terlalu lama, logistik habis, cuaca tidak mendukung, akhirnya tidak berhasil menaklukkan Madinah, dan
pasukan Quraisy kembali ke Makkah, sekutunya juga kembali ke daerah masing-masing. Nah, 3 perang ini cukup menghabiskan banyak sendi-sendi kekayaan ya, orang-orang Quraisy. Nah, pada tahun selanjutnya, tahun ke-6, Nabi tiba-tiba mendapatkan pesan ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Anda bisa bayangkan ya, setelah orang Quraisy kalah 3 kali atau tidak mampu menaklukkan Madinah, dan Nabi mendapatkan perintah untuk haji. Itulah dilema terjadi. Kenapa? Haji itu dalam tradisi orang Arab itu adalah bulan haram, ya, dilaksanakan dalam bulan haram. Artinya apa? Jadi kalau orang haji tidak boleh membawa senjata atau perlengkapan perang. Nah, tapi di sisi lain ada kekhawatiran kalau tidak bawa peralatan perang, ya jaminannya apa nanti? Ya kan? Jaminannya bagaimana? Apakah nanti di sana nanti hanya akan setor nyawa dan sebagainya? Nah, itu dilema yang sangat mendalam sehingga banyak orang-orang Madinah ya, pengikut Nabi, terutama dari kelompok Arab ya, orang Badui, itu mereka tidak mau ikut Nabi, ikut haji ya. Hanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus pada Nabi saja yang ikut Nabi dengan peralatan seperlunya, tidak membawa peralatan perang ya, mereka ke Makkah ya. Nah, di situ orang-orang Arab di surat Al-Fatah ya, diabadikan sayaqulakal mukhallafuna minal a'rabi ya, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Jadi mereka berdalih, kami punya kesibukan, ada urusan bisnis dan urusan rumah ya, rumah tangga. Kami tidak bisa ikut Nabi dan rombongan. Nah, tetap rasa was-was meskipun ada beberapa pengikut Nabi yang ikut, rasa was-was itu ada. Ya. Karena mereka ke Mekah, ke komunitas yang dikalahkan 3 kali berturut-turut, ke kelompok yang sakit hati sekali dengan Nabi dan komunitas Muslim di Madinah. Oleh karena itu, sebelum masuk Makkah, Nabi mengutus Utsman untuk melihat suasana di sana. Ya. Nah, akhirnya ada rumor bahwa Utsman ditangkap dan dibunuh, dan itu membuat Nabi, terutama pengikut Nabi, para sahabat mendidih. Ya. Tapi akhir cerita ternyata Utsman tidak dibunuh, kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian itu sekilas banyak merugikan Nabi karena diantaranya Nabi ada klausul bahwa orang-orang yang ingin keluar dari pengikut Nabi diperbolehkan, tapi orang Quraisy yang masuk ke Nabi tidak diperbolehkan. Ya. Tetapi ada satu yang bagi Nabi itu menguntungkan, yaitu tidak terjadi konflik, ya, perjanjian, tidak terjadi peperangan selama 10 tahun. Nah, akhirnya apa? Ditandatangilah perjanjian itu, ditandatangani, dan ternyata itulah letak kejeniusan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dengan 10 tahun tidak diganggu orang Quraisy, Nabi bisa fokus di daerah sekitar Quraisy. Akhir cerita, Quraisy terkungkung, ya, dikurung oleh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Nabi, yang pengikut Nabi itu mengelilingi Makkah, dan itu berimplikasi, ya, berimbas pada perekonomian ya, orang Makkah. Makanya ketika tahun 8 terjadi penaklukan Makkah, itu seakan-akan orang Quraisy sudah tidak mampu lagi melakukan perlawanan karena tidak punya modal yang cukup untuk melawan Nabi yang pengikutnya makin banyak,
yang wilayah pengikutnya juga makin banyak ada di sekitar Makkah. Oleh karena itu, penaklukan Makkah berhasil terjadi tanpa ada penumpahan darah. Dan Nabi merasa perlu mengagungkan juga simbol-simbol Makkah misalnya, ya, dan penduduknya terutama, ya, tokohnya juga. Jadi orang dihimbau untuk tetap di rumah mereka, dihimbau untuk tetap di sekitar Ka'bah, atau mereka ada di uh, di sekitar Abu Sufyan. Nah, ini adalah juga brilian Nabi, ya, bagaimana Nabi menegaskan pesan bahwa rumah-rumah penduduk Makkah dihormati, keharaman Ka'bah juga dihormati, Abu Sufyan yang waktu itu menjadi tokoh senior orang Quraisy juga dihormati. Dengan begitu Nabi berhasil masuk Makkah, kemudian berhasil melakukan haji dan sebagainya. Umat Islam juga sama, pengikut Nabi berhasil melakukan haji tanpa ada pertumpahan darah. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, bahwa meskipun, ya, ada beberapa bacaan bahwa Nabi berhasil karena petunjuk Allah, karena dilindungi malaikat yang dikirim oleh Allah dan sebagainya. Tetapi meskipun misalnya itu tidak kita baca, kita bisa melihat bagaimana Nabi benar-benar orang yang jenius, tahu strategi, memikirkan suatu dengan matang, bagaimana memitigasi risiko-risiko dengan semaksimal mungkin, sehingga korban dari pertumpahan itu sedemikian sebisa mungkin bisa diminimalkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kita bisa mengambil ibrah dari sirah Nabi, dari kejeniusan Nabi, sehingga kita tetap menjadi orang yang tetap belajar hal-hal terbaik, termasuk dan terutama dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.